Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi ini Allah mengundang setiap kita untuk datang beribadah di hadapannya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah kepadanya. Kita mengambil waktu saat teduh. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Allah kita ingin setiap hari kita memujinya, setiap hari kita bersuka cita dalam kasih-Nya, karena kasih-Nya yang begitu luar biasa bagi Dia. Bukan saja hanya hari ini, tapi setiap hari kita memuji Dia. Kita akan pujian hari ini, dan kita akan medley di lagu Tiada Terukur. Yuk kita akan bersuka cita. Karena hari ini Allah meminta kita bersuka dalam kasih-Nya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan
Selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajak kami bukan hanya bersuka cita pada hari Minggu saja Tuhan. Tapi yang Engkau mau Tuhan, kami bersuka cita setiap hari. Apapun kondisi dan keadaan kami Tuhan. Kami mau tetap bersuka cita dalam kasih dan anugerah Tuhan. Karena kasih-Mu tidak terukur Tuhan. Tidak ternilai Tuhan. Terima kasih karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan, sampai siang nanti Engkau mengundang setiap kami untuk datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Arahkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar suara Tuhan. Untuk peka mencari kehendak Tuhan. Untuk peka melakukan kehendak Tuhan. Dan untuk setia menjadi pemberita firman-Mu, dan kami boleh menjadi kitab-Mu yang terbuka Tuhan. Kami serahkan setiap kami pagi ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami Tuhan. Kami mau meletakkannya di kaki dian-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang mengasihi setiap kami. Allah yang tahu setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti. Ajar kami untuk taat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pagi ini ke tangan Tuhan. Biarlah ibadah kami, pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan tetap menyembah dan memujikan Allah kita. Betapa besar Allah kita. Dia datang dalam kemegahannya sebagai Raja. Mari kita bersuka cita, karena Dia membawa terang bagi setiap kita. Kita naikkan pujian, besar Allahku. Arahkan hati kita untuk menyembah Allah kita yang besar, untuk memuji Dia.
Kita sungguh bersyukur. Allah yang besar, Allah yang suci, Allah yang begitu baik. Dia mau datang bagi setiap kita. Mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Kepada siapakah kita berseru bukan kepada Dia? Mari kita datang mempersiapkan hati kita untuk meminta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kita lakukan. Kita akan naikkan pujian. Yesus, padamu ku berseru. Karena hanya kepada Dia kita berseru dan meminta tolong, memohon pengampunannya setiap saat. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku yang tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan
Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan saat pagi hari ini. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mendengar akan firman. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Namun apakah hidup kita sudah sesuai dengan firman? Pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita boleh memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Akuilah setiap dosa dan pelanggaran kita, dan berkomitmenlah di hadapan Tuhan untuk hidup benar. Inilah kami ya Tuhan, setiap orang yang mengaku bahwa diri kami mengenal Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, yang sering kali Tuhan mengingatkan kami ketika kami menjalani kehidupan ini. Di saat-saat kami menentukan pilihan hidup, Roh Kudus memberikan kepekaan buat kami. Kami bersyukur ada kalanya ketika kami mengikuti apa yang menjadi pimpinan daripada Roh Kudus. Kami bersyukur ketika kami tunduk kepadamu ya Tuhan, karena Engkau terus mengingatkan kami. Tapi kami sadar, ada kalanya ketika kami lebih memilih mengikuti keinginan kami. Pada saat itu kami berpikir itu yang terbaik. Tapi hari ini kami tahu, itu jahat di mata-Mu ya Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami mau mengakuinya. Mungkin di antara kami adalah orang-orang yang sulit untuk menerima bahwa diri kami ada kelemahan, kesalahan, bahkan dosa di hadapan Tuhan. Mungkin kami yang berdiri di hadapan-Mu hari ini ya Tuhan, adalah orang-orang yang terus mempertahankan bahwa diri kami selalu benar, bahkan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, karena kami sulit melihat kesalahan dan dosa kami. Dan kami bersyukur hari ini, kami diberi kesempatan dan diajar oleh Roh Kudus untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mengikuti pimpinan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan, kami mau juga Tuhan. Kami mau mengikuti pimpinan-Mu. Kami mau mengikuti arahan-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami, terlebih hati kami, terlebih pikiran kami. Kami mau tundukkan kepada Engkau ya Tuhan. Ajarlah kami senantiasa mengikuti apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih ya Roh Kudus, ketika Engkau menuntun kami untuk mengakui, untuk melihat akan dosa-dosa kami, mengakui di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kembali untuk kami memperbaiki diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Engkau melayakkan kami berada di hadapan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, yang menghendaki kami kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu anugerah-Mu sungguh limpah bagi kami. Pengampunan-Mu sungguh limpah atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Hai umat Tuhan yang sudah disucikan dan diampuni oleh Tuhan,
Katakan bahwa anugerahnya limpah bagi kita. Dengan segenap hati katakan, anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapus dosa-dosaku. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. Bersyukur sebagai orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Bersyukur diberikan kesempatan untuk hidup di jalan yang benar. Mari kita mengikrarkan akan pengakuan kita pada saat pagi hari ini di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Permainan angklung dan pujian dari Komisi Kaleb akan menghantar kita untuk mempersiapkan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Himawan. Komisi Kaleb kami persilakan.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih. Bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh lagi datang untuk beribadah dan bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan dan terima kasih kepada Bapak Ibu kita dari Komisi Kaleb mempersembahkan puji-pujian yang sangat indah, dan lebih dari itu semangat yang dipertontonkan, yang diperlihatkan, yang dinyanyikan, yang dimainkan dengan angklung. Saudara, itu justru itu akan sangat mendorong kita yang masih punya tenaga, yang sehat, kita mau melayani Tuhan terus sepanjang umur hidup kita. Saudara sekalian, sebelum kita bersama membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita akan bersama berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan, Roh Kudus-Nya boleh menuntun kita untuk betul-betul memahami dan menjalankan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami menyerahkan waktu ini ke tangan-Mu. Kami sungguh membutuhkan kekuatan, kuasa dari Roh Kudus Tuhan untuk bekerja di dalam diri kami masing-masing, di dalam diri pembicara maupun kami semua, supaya sungguh-sungguh hati pikiran kami terbuka untuk mendengar firman-Mu, untuk menerima dan menyimpan firman-Mu, untuk menjalankan firman-Mu, untuk mentaati firman-Mu baik-baik dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan, apapun kondisi kami hari ini, mungkin kami sedang susah, sedang berbeban berat, sedang putus asa, sedang ada kesedihan dan kedukaan. Tuhan, kami mohon Engkau hibur kami, Engkau kuatkan kami. Tapi kalau kami ada kesalahan, ada kemalasan, ada berbagai hal-hal yang perlu dikoreksi, Tuhan kami mohon Engkau tegur kami, koreksi kami juga dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami, pakai hamba-Mu yang lemah, jadikan sebagai saluran berkat firman untuk setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, marilah kita bersama membuka Alkitab. Hari ini tema kita adalah Yesus dan Lewi. Dalam satu kerangka tema kita bulan ini tentang kabarkanlah Injil, ya, beritakanlah Injil. Kita akan bersama membuka dari Markus pasal yang kedua, ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Markus pasal yang kedua, ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Tema kita pada hari ini adalah Yesus dan Lewi. Demikian bunyi firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Markus pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17. Saya membaca dari terjemahan bahasa Indonesia edisi yang kedua. Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Ketika ia lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di tempat pemungutan cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi pun bangkit lalu mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. Saudara-saudari yang kekasih, di Eropa pada tahun 1700-an, kurang lebih 250 tahun yang lalu. Waktu itu suasana sangat nyaman. Gereja-gereja seperti yang kita biasa baca atau kita lihat atau kita mungkin lihat di film-film suka menggambarkan kondisi Eropa pada waktu itu. Gereja hidup dalam kondisi yang sangat nyaman. Orang-orangnya hidup lumayan makmur. Biasa nonton konser,
Ya, setiap hari Minggu ke gereja. Hari-hari biasa dipakai untuk bekerja atau untuk bersantai. Hari demi hari, tahun demi tahun berlalu, tenang seperti itu. Tidak banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya luar biasa. Jalani saja terus seperti itu. Satu hal yang kehilangan dari gereja yang seperti itu adalah misi. Tidak melakukan tugas pelayanan penginjilan. Jadi saudara sekalian, suatu hari ada seorang tukang sepatu. Tahun 1700-an saudara di Inggris. Tukang sepatu. Dia karena suka baca buku, dia baca-baca bukan hanya tentang Eropa. Tapi tentang orang-orang yang pernah mengunjungi Afrika, mengunjungi Asia. Dan dia tahu di luar sana begitu banyak orang-orang yang memerlukan Injil. Orang-orang gereja pada waktu itu juga tahu di Afrika, di Asia banyak orang yang membutuhkan Injil. Tapi umumnya mereka merasa dan bahkan tidak menyebut mereka sebagai manusia saudara kita. Tapi sebutnya kafir. Orang yang tidak beradab. Itu biasa sebutan-sebutan mereka. Jadi umumnya mereka nggak peduli. Tapi tukang sepatu ini merasa nggak bisa. Kita harus peduli. Dia setiap kali baca buku dia selalu merasa kita harus menjalankan misi Tuhan. Maka suatu saat dalam pertemuan gereja, anak muda ini, tukang sepatu ini yang bernama William Carey. Dia berdiri, dia ngomong, "Bapak-bapak," ngomong kepada pemimpin-pemimpin gereja, "Bapak-bapak, bukankah perintah yang seperti dijalankan oleh para rasul di abad pertama, itu adalah perintah yang harus kita lakukan juga. Saat ini di tahun 1700-an ini harus kita jalankan, kita harus pergi kabarkan Injil ke Asia, ke Afrika. Ayo kita harus jalankan." Saudara, orang-orang gereja, pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu dengan sedikit tersenyum sinis mereka mengatakan begini, "Anak muda, duduk. Kalau Allah mau membuat orang-orang di sana bertobat, kalau Allah membuat orang-orang kafir itu bertobat, dia bisa lakukan sendiri. Enggak perlu pertolonganmu, enggak perlu pertolongan saya." Wah, kalimatnya kelihatan keren. Karena ngomong soal Allah hebat, Allah maha kuasa. Dia bisa pertobatkan sendiri. Enggak perlu pertolonganmu anak muda, enggak perlu pertolongan saya. Seolah-olah teologinya benar, tapi salah, jelas. Tapi saudara, ungkapan itu sebenarnya ingin mengatakan apa? Yang pertama, mereka terlalu nyaman dengan hidup mereka sendiri. Enggak pengen keluar. Enggak pengen keluar, mereka punya banyak hal, kemampuan untuk mengarungi lautan sudah mulai ada. Ada keuangan, kehidupan yang cukup makmur, tapi mereka tidak mau keluar. Kedua, mereka nggak peduli pada orang-orang di sana. Makanya disebut kafir. Orang tidak beradab. Orang kejam. Orang tak berpendidikan. Malah dijadikan hinaan, cibiran. Mereka tidak peduli. Untungnya William Carey itu betul hatinya penuh dengan api. Dia berjuang bertahun-tahun. Akhirnya mulai ada 1-2 orang mendukung dia. Mulai bikin yayasan misi untuk keluar. Dan William Carey pergi ke India. Pertama kali dalam sejarah dunia, sejarah gereja. Dan dia disebut sebagai apa saudara? Bapak misionari modern. Zaman modern. Dialah yang pertama pergi. Wah, sampai sekarang di Serampore masih ada tuh bekas-bekasnya William Carey. Kekristenan di India berkembang. Dan kemudian mulailah orang keluar ke China, ke berbagai tempat lain termasuk datang ke Indonesia. Misionari-misionari baik yang dari Eropa, dari Amerika maupun juga yang dari Asia yang mereka sudah menjadi Kristen dan datang ke Indonesia. Bersyukur untuk itu. Untung ada orang kayak William Carey yang berani keluar dari kenyamanan, yang peduli pada orang-orang. Itu yang Yesus tunjukkan saudara-saudara. Dalam bacaan kita tadi tentang Yesus dan orang Lewi. Itu yang Yesus tunjukkan. Sebenarnya itu adalah pola misionari yang dilakukan oleh orang-orang seperti William Carey.
Yang kita baca tadi saudara. Coba kita perhatikan baik-baik. Kita mulai dengan melihat. Yang pertama saudara, siapa Lewi ini? Siapa Lewi? Saudara sekalian, kita kenal Lewi yang kita baca tadi. Mungkin sudah ada yang tahu dia punya nama lain. Namanya Matius. Di dalam kitab Injil kadang disebut Lewi, kadang disebut Matius. Oke, itu namanya. Punya 2 nama biasa. Rata-rata kita juga punya 2 nama. Ya, nama asli kita Aliong, nama gantinya jadi Sutanto. Begitu kan bisa aja. Ya, saya juga begitu. Ya, nama asli saya Lim Kim Tung. Ling Ching Tung. Jadi Andreas Himawan. Pilih sendiri saya ketika ganti nama. Ya. Tapi saudara, yang kita perlu lebih kenal adalah seperti ini. Katakan dia adalah pemungut cukai. Pemungut cukai saudara. Ini bukan sekedar tukang pajak. Tukang pajak di Indonesia aja biasa kita nggak suka. Yang dinas pajak itu. Ini pemungut cukai, ini orang-orang kejamnya luar biasa saudara. Mereka itu bisa bikin pos di sepanjang jalan di mana orang berlalu lalang membawa barang-barang jual beli. Barang-barang. Kadang-kadang bukan jual beli pun itu bisa dipajakin. Nah kayak sekarang ya saudara, ke luar negeri, ke Bangkok jangan banyak bawa barang pulang tuh. Hitung-hitung dulu berapa style dipajak. Itu aja kan kesel kan. Apalagi yang ini gak ada batasannya. Mau dipajak berapapun kita apa boleh buat. Dan karena banyak pos. Saudara pernah gak ditilang berkali-kali? Kayak begitu kan saudara ya. Ditilang berkali-kali. Jalannya panjang gara-gara lupa bawa SIM atau mobil lampu seinnya rusak. Di sana ditilang, di sini ditilang, di sana ditilang. Wow, banyak sekali. Ya, jadi sepanjang jalan itu bisa dicukai sama pemungut cukai ini. Dan pemungut cukai ini adalah orang yang bekerja dengan pemerintahan Romawi. Mereka memajaki sesama orang Yahudi. Dan mereka hidup dari pajak itu. Kalau pemerintah Romawi bilang ini harus bayar 50.000 rupiah. Mereka pajak rakyat 100.000 rupiah. Ngambil untung 50.000 rupiah. Dari situlah mereka dapat kekayaan. Dan ini golongan orang yang sangat kaya. Tetapi sangat tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Karena itulah mereka dianggap kelompok orang yang sangat berdosa. Sangat-sangat berdosa. Dan mereka dibenci. Mereka dibenci oleh masyarakat. Saudara, saking bencinya mereka sama orang-orang pemungut cukai, banyak hal. Tapi salah satunya misalnya begini. Jangan terima orang pemungut cukai masuk ke dalam rumahmu. Kalau masuk, rumahmu tuh jadi najis. Sudah bayangkan. Jadi mereka tuh betul enggak disukai, dibenci, ditinggalkan, tidak dipedulikan. Orang mungkin setiap hari ngutuk-ngutuk orang seperti ini. Memang mereka kaya tapi lama-lama kan merasa terkucil banget dari masyarakat. Orang udah gak peduli. Orang ketemu tuh udah kayak ketemu dengan orang kusta. Ini kelompok orang yang tidak disukai, yang dibenci, yang dianggap sangat berdosa. Maka tidak heran orang-orang Farisi mengatakan mengapa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Karena itu sama. Jadi menyebut mereka itu sinners, orang berdosa. Ini kelompok orang yang tidak disukai, kelompok orang yang dihindari, kelompok orang yang dibuang, kelompok orang yang gak dipedulikan oleh orang-orang lain. Mungkin persis kayak orang Eropa anggap orang Afrika, orang Asia itu kafir. Orang yang gak usah diinjili, orang yang gak akan diselamatkan oleh Tuhan. Seringkali bisa ada anggapan gitu. Seolah-olah Tuhan hanya untuk orang Eropa, untuk orang-orang baik. Orang Yahudi punya anggapan seperti itu. Dan tapi memang pemungut cukai itu, yaitu kekayaannya dari perbuatan dosanya. Mereka seperti itu. Yang ngepajakin orang mati-matian dan sangat-sangat kejam. Saudara, dan jabatan itu sangat disukai oleh orang karena cepat kaya. Maka begitu ditinggalkan, kamu pergi cuti sehari langsung besok sudah ada yang gantiin. Pulang-pulang udah gak ada kerjaan. Karena orang ramai mengantri pekerjaan seperti itu. Tapi juga dibenci. Nah saudara sekalian, kepada golongan orang inilah Yesus datang. Yesus datang kepada mereka. Mari kita lihat apa yang Yesus lakukan untuk meng-approach, untuk mendekati, untuk menjumpai, untuk menyelamatkan orang-orang yang seperti ini. Apa yang Yesus lakukan saudara?
Yang pertama saudara, kita lihat dalam bacaan kita di ayat 13, yang pertama-tama dikatakan Yesus pergi keluar. Untuk apa? Untuk mencari. Kalau di dalam pasal 2 ayat 13 kitab Markus, itu kata keluar tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Mandarin terjemahkan. Ya. Kalau di dalam Lukas pasal 5 ayat 27, kata yang persis sama itu diterjemahkan. Yesus pergi keluar. Keluar. Ini kata yang sangat bagus. Untuk menggambarkan apa saudara? Yesus pergi. Untuk mencari. Mencari apa? Mencari orang yang hilang. Mencari orang yang berdosa. Yesus keluar dari sorga untuk turun ke bumi. Untuk mencari kita manusia yang berdosa. Yesus keluar dari rumahnya. Keluar dari peraduannya yang hangat. Keluar dari kenyamanan hidupnya. Keluar untuk mencari. Di luar ada bahaya. Di luar ada orang yang siap menyalibkan dia. Di luar ada berbagai tantangan. Tapi dia keluar. Karena dia mau mencari. Saudara, keluar dari kenyamanan hidup. Keluar dari lingkungan hidup kita. Keluar dari rumah kita untuk mencari orang. Soalnya itu langkah pertama kita. Untuk bisa menjadi misionari Allah. Untuk bisa menjadi utusan Allah. Untuk dipakai oleh Allah. Kalau kita cuma berpangku tangan. Kalau kita cuma di ongkang-ongkang kaki, di kursi malas kita, sambil nonton TV, kita tidak banyak bergerak, tidak mau keluar, kita nggak mungkin bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yesus keluar. Ketika Yesus keluar, dia menjumpai apa saudara? Dikatakan dia menjumpai banyak orang. Dia menjumpai banyak orang. Saudara tentu senang ya kalau ketemu banyak orang. Dan Yesus disukai banyak orang. Katanya banyak orang ikut dia. Ramai ikut dia. Ketemu banyak orang dia khotbah. Dia mengajar. Tapi perhatikan saudara dalam cerita kita. Dia memang fokus kepada orang banyak. Tapi dia tidak pernah kehilangan fokus juga untuk orang secara pribadi. Secara personal. Yesus bukan hanya melihat kumpulan orang. Tapi dia melihat pribadi. Makanya dikatakan Yesus mengenal nama per nama dari domba-dombanya. Ini gembala yang baik. Dia kenal kita saudara. Kebutuhan kita. Beban berat kita. Tangisan kita. Kedukaan kita. Dia kenal. Oh, Yesus memperhatikan seluruh dunia. Betul. Memperhatikan seluruh gereja yang miliaran orang. Tapi dia juga mengenal kita secara pribadi. Di hadapan orang banyak. Dia tetap bisa punya waktu, punya kemauan, punya keinginan mencari Lewi. Satu pribadi. Itu hebatnya Yesus. Dan itu harus menjadi cara kita juga saudara. Bersahabat. Orang-orang secara pribadi. Khususnya pada zaman ini saudara. Orang sudah tidak punya sahabat, tidak punya teman curhat. Orang punya beban berat, pikul sendiri, stres sendiri. Dalam dosa mereka, dalam beban berat mereka, dalam keputusasaan mereka, dalam kegagalan mereka, dalam hutang-hutang mereka. Mereka perlu ada teman untuk curhat. Mungkin kita nggak bisa bantu banyak, tapi kita punya telinga untuk mendengar. Kita punya lutut untuk berdoa untuk dia. Kita bisa punya waktu untuk temanin dia, bantu dia. Pendekatan personal, pendekatan pribadi. Ketiga saudara, apa yang Yesus lakukan kalau kita lihat? Yesus memanggil secara otoritas. Dia katakan, Lewi, ikut aku. Tetapi dia juga tidak ragu-ragu untuk datang ke tempat orang tersebut. Dia kan memanggil orang ikut dia. Tapi dia tidak ragu-ragu ikut Lewi datang ke rumah Lewi. Artinya apa saudara sekalian? Yesus mencari orang berdosa di mana orang berdosa itu berada. Yesus datang ke tempat mereka. Yesus nyamperin rumahnya. Yesus masuk ke dalam rumahnya. Mencari orang berdosa di mana mereka berada. Saudara, sebenarnya itu inti dari pelayanan kita sebagai orang-orang Kristen. Inti dari pelayanan gereja. Kita datang kepada orang berdosa di mana mereka berada. Kita menjumpai mereka di mana mereka berada. Dan kemudian kita memanggil mereka, menemani mereka untuk berjalan menuju kemana Allah inginkan mereka berada.
Itu satu perubahan kehidupan. Itu yang Allah inginkan. Saudara, kalau kita mau menyelamatkan orang-orang yang berdosa, kita mau menyelamatkan orang-orang yang putus asa, orang-orang yang lelah terlantar atau domba-domba tak bergembala. Kalau kita mau menyelamatkan mereka, harus datangilah mereka. Di mana mereka berada. Di tempat hidup mereka masing-masing. Kita harus keluar untuk mencari. Sesekali keluar dari kantormu yang nyaman, jumpai karyawanmu. Mungkin karyawan yang paling rendah di dalam kantormu situ. Sekali-kali keluar dari kenyamanan kita untuk nyamperin mereka di mana ada. Keluar rumah kita untuk mencari mereka di mana mereka berada. Keluar sekali-kali dari Jakarta ini untuk mission trip ke tempat-tempat yang kita bisa akhirnya terbuka melihat betapa banyak orang-orang yang membutuhkan Injil. Yang keempat, saudara, apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak ragu-ragu makan bersama mereka. Itu dikatakan di ayat 15. Makan bersama sih bukan sesuatu yang aneh. Tetapi dalam budaya saat itu betul-betul tindakan yang luar biasa. Yang disebut dengan perjamuan makan, table fellowship, itu istilahnya. Yaitu persekutuan di sekeliling meja makan. Di zaman itu makan bersama-sama di satu meja itu adalah tanda kesetaraan. Tanda kebersamaan. Yang tidak setara itu di belakang sana. Tapi kalau semua berkeliling di satu meja itu semua yang di meja itu setara. Kecuali yang di kepala meja satu. Yang lain semua setara. Yesus sekarang makan bersama dengan pemungut-pemungut cukai. Yang disebut orang-orang berdosa. Artinya apa? Yesus merangkul mereka. Ini namanya bukan eksklusif tapi inklusif. Eksklusif tidak, kamu di sana, kamu di luar pagar sana. Tapi kalau inklusif itu artinya merangkul. Inklusif itu bukan arti saya merangkul kemudian saya ikut kamu. Tapi merangkul mereka di mana mereka berada dan membawa mereka ke tempat di mana Allah ingin mereka berada. Inklusif. Perjamuan makan itu adalah persekutuan kebersamaan tanpa sekat-sekat. 4 hal ini luar biasa. Inilah yang dilakukan oleh William Carey ketika dia keluar dari kenyamanan Eropa. Dia datang untuk mencari jiwa ke Asia, di India. Hidup bersama dengan mereka, merangkul mereka, membawa mereka kenal Tuhan Yesus. Dan boleh disebut masyarakat India sangat banyak luar biasa dipertobatkan oleh pekerjaan William Carey itu. Saudara sekalian, kalau boleh saya simpulkan tadi beberapa hal yang Yesus lakukan. Pertama, dia keluar. Dia pergi keluar untuk mencari. Ingat baik-baik saudara, ya harus biasakan untuk pergi keluar mencari. Bukan keluar untuk iseng. Kalau anjingmu hilang dari rumah pasti kamu keluar untuk mencari anjing kita. Ya, wah karena hilang. Tapi jangan lupa di luar sana banyak domba yang hilang. Pergilah keluar untuk mencari. Ya, biasakan saudara. At least 1 minggu sekali atau paling tidak sebulan sekali pergi keluar untuk kabarkan Injil. Setahun sekali mission trip. Saya kemarin baru pulang dari Selat Panjang dan kenal dengan kondisi di sekitar di situ. Banyak sekali orang-orang Tionghoa di sana yang membutuhkan Injil. Tapi juga banyak suku-suku asli yang membutuhkan Injil di tempat itu. Mereka boleh sebut 95% itu orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Belum lagi di Kalimantan. Sekali-kali lah saudara, setahun sekali bikin mission trip. Pergi keluar. Kedua saudara, dikatakan apa di sini? Yesus melakukan pendekatan personal. Bersahabatlah dengan orang di sekitaran kita. Di kantor kita kah? Tempat sekolah, tempat kuliah kita. Dekati, panggil namanya, doakan secara pribadi. Dengar curhatan mereka. Kabarkan Injil pribadi kepada mereka. Ketiga saudara, menemui orang di mana mereka berada. Jangan sekedar menunggu. Jangan hanya menunggu. Kita namanya diutus. Utus ya pergi. Pergilah bahkan sampai ke ujung bumi. Pergi. Kalau iman kita sudah cukup kuat. Pergilah ke tempat yang paling gelap pun. Bawa terang. Supaya orang bisa menemukan terang. Pergi ke tempat yang paling tawar. Dengan garammu. Untuk menggarami tempat tersebut.
Dan kemudian dikatakan apa yang Yesus lakukan? Dia inklusif, dia merangkul. Tapi tanpa kehilangan identitas dan misi. Dirinya sebagai anak Allah yang datang untuk menyelamatkan, yang datang untuk mengajarkan kebenaran, itu nggak bisa dia tawar-tawar. Dia tidak ikut-ikutan berbuat dosa, tidak ikut-ikutan kompromi, enggak. Tapi dia bisa merangkul, welcoming without affirming. Kita bisa bilang selamat datang, kita bisa bilang senang bertemu, tapi belum tentu saya harus setuju dengan cara hidupmu. Kenapa? Kalau memang salah, kalau memang dosa, ya perlu diubah. Tetapi tentu harus kita punya persahabatan, punya satu langkah yang bisa diterima oleh orang banyak. Tidak bisa langsung frontal. Yesus mendatangi mereka, bahkan makan bersama dengan mereka. Terus kalian itu adalah apa yang Yesus lakukan. Satu sikap yang sangat baik. Tapi persis seperti kisah orang William Carey dan orang-orang Eropa itu, saudara. Banyak orang yang gak suka apa yang Yesus lakukan. Tadi cerita mengenai orang-orang Farisi. Ngomel-ngomel. Ngomelnya pada murid-murid Yesus. Apa sih yang dilakukan oleh gurumu? Mengapa dia berbuat seperti itu? Mengapa dia makan sama pemungut cukai, sama orang-orang berdosa? Itu kan gak boleh. Itu menajiskan diri sendiri. Saudara sekalian, mungkin memang itu pertanyaannya. Mengapa Yesus lakukan? Saudara, jelas sekali apa yang dikatakan oleh Alkitab. Apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan, saudara? Mengapa Yesus lakukan seperti itu? Alkitab dengan jelas mengatakan apa, saudara? Tuhan Yesus sedang mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Kalau dia datang hanya untuk wisata di dunia, dia nggak perlu berbuat seperti itu. Dia cari tempat yang bagus. Kalau dia hanya mau berkawan dengan orang-orang kudus dan orang-orang baik, dia nggak perlu juga ke tempat seperti itu. Tapi memang misi Yesus yang adalah juga misi kita, misi gereja, mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Dan di mana orang berdosa? Disitulah Yesus datang. Maka saudara sekalian, Yesus mendatangi mereka dan memanggil mereka di mana mereka berada. Itu yang Yesus lakukan. Mengapa dia lakukan? Karena dia mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Tergantung tujuan hidup kita, saudara. Apakah kita mau menjadi penjaga akuarium atau mau menjadi penjala ikan? Beda kan ya? Kalau kita penjaga akuarium, taruh 2 ekor ikan di situ, kita liatin ikan kita. Enak, nikmati setiap hari. Tapi kalau kita menjadi penjala ikan, kita ke lautan lepas, ke sungai, ke tempat lain untuk menjala. Yesus bilang, kita adalah penjala manusia, bukan penjaga akuarium. Perlu akuarium, perlu dijaga. Tapi bukan semata-mata itu tugas kita. Pergi untuk mencari, pergi untuk menjala. Itu yang Yesus lakukan. Lantas sebenarnya apa yang Yesus inginkan? Apa yang menjadi tujuan Yesus ketika dia mendatangi Lewi? Ketika dia bergaul dengan mereka. Apa yang Yesus inginkan? Apa yang menjadi tujuan Yesus? Sederhana sebenarnya, saudara. Tapi itulah inti dari apa yang Yesus lakukan. Inti dari apa yang gereja lakukan. Supaya terjadinya pertobatan dan transformasi kehidupan. Itu yang diinginkan. Orang seperti Lewi, pemungut cukai, orang-orang berdosa, inilah yang diinginkan oleh Yesus supaya mereka berubah hidupnya. Mereka yang berdosa boleh kembali kepada Allah, bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Boleh mengalami transformasi kehidupan. Saudara, ini yang menjadi inti dari pelayanan Yesus. Yang berdosa datang kepada dia, bertobat, percaya kepada dia. Diubahkan, mendapatkan hidup baru. Itu yang menjadi tujuan Yesus. Bukan sekedar hangout. Bukan. Tapi bertemu mereka, hangout dengan mereka, ada tujuan. Supaya mereka bertobat. Nah, saudara, ini yang terjadi pada Lewi. Maka dikatakan di dalam bacaan tadi itu, yang kita baca tadi ya, di dalam Markus pasal yang kedua, maka berdirilah Lewi mengikuti Yesus. Lukas 5 ayat 28, cerita yang sama, tapi ada 1-2 kata
Di situ yang tidak ada di Markus dikatakan, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Saudara, ini adalah gambaran simbolik. Jelas waktu itu Lewi sedang duduk di posnya, cukain orang. Dia sedang duduk dengan berbagai peralatan yang ada pada waktu itu. Termasuk uang yang dia sudah dapatkan, uang cash. Ketika Yesus bilang, Lewi ikut saya. Dia langsung berdiri. Meninggalkan segala sesuatu yang ada di posnya. Saya nggak tahu dia ambil uang cash gak yang dia sudah ada. Ya mungkin juga cabut sedikit gitu ya. Untuk beli roti. Langsung ikut Yesus. Itu hurufiahnya jelas seperti itu. Tapi ini juga bermakna simbolik. Kenapa saudara? Artinya dia meninggalkan hidup lamanya. Dia meninggalkan pos di mana dia melakukan dosanya. Yaitu dengan cara perbuatan-perbuatan yang sangat curang itu. Dan ikut Yesus. Kalau seorang nelayan masih bisa tuh dia pergi ke laut untuk nangkap ikan. Walaupun sudah ikut Yesus. Tapi kalau dia betul-betul radikal sekali. Mau gak mau dia harus tinggalkan pekerjaan berdosanya itu. Memang pekerjaan itu gak mungkin bisa mau jujur dilakukan. Dia harus tinggalkan. Dan ketika dia meninggalkan semua itu, saudara sekalian bahkan bukan hanya tinggalkan dengan senyap. Dia bikin pesta untuk say goodbye ke teman-temannya. Maka dikatakan dia bikin pesta di rumahnya, pesta formal. Kalau catatan Alkitab dengan bahasa-bahasa itu namanya pesta formal. Ketika orang makan dengan bersendaran di meja itu namanya pesta formal. Karena memang dia sedang ingin say goodbye kepada teman-teman yang dia sudah kenal. Sekarang dia punya arah baru, yaitu ikut Yesus. Tapi sekaligus dengan bikin pesta, dia mengundang teman-temannya datang untuk mendengarkan Yesus. Luar biasa. Tujuan Yesus supaya Lewi bertobat. Lewi bertobat, ikut Yesus. Itu yang namanya metanoia. Tadinya arah ke sana. Dia balik 180 derajat ke sana. Metanoia. Bertobat. Ikut Yesus. Saudara sekalian, itu adalah yang Yesus inginkan untuk orang-orang yang berdosa. Maka kita lihat saudara, transformasi itu terjadi di dalam diri Lewi. Lewi tadinya pemungut cukai. Kemudian dia menjadi seorang Matius, sang rasul yang mengabarkan Injil. Luar biasa. Sepertinya nggak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang punya latar belakang seperti ini, yang ditolak, dibuang oleh orang, yang dihina, diejek orang, kemudian bisa seperti itu. Lewi bisa menjadi seorang Matius, rasul. Rasul artinya utusan. Yang pergi untuk apa? Mengabarkan Injil. Di dalam Matius pasal 10 ayat 2 dan 3 itu disebutkan nama-nama rasul. Salah satunya ini si Lewi yang punya alias Matius. Dan luar biasanya lagi di situ dia menyebut dirinya dengan Matius si pemungut cukai. Bukan dia bangga kayak gelar doktor dia bawa terus, bukan. Tapi dia ingin mengatakan kepada pembacanya bahwa transformasi itu bisa terjadi dalam hidupmu. Transformasi itu bisa terjadi. Dulu pemungut cukai, dulu dianggap hina, dulu itu dianggap selalu hidupnya dalam kecurangan. Sekarang menjadi pemberita Injil, kabar baik. Dulu orang ketemu anggap najis, sekarang orang ketemu Matius dapat kabar baik. Transformasi bisa terjadi, saudara. Dan dia juga adalah Lewi yang menjadi penulis kitab Injil Matius. Lewi yang tadinya pemungut cukai menjadi Matius sang penulis kitab Injil. Sungguh saudara, transformasi itu bisa terjadi. Langkah pertama diambil oleh Yesus. Dia datang kepada Lewi itu. Dia bergaul dengan dia. Dia panggil Lewi. Dia transformasi Lewi. Lewi juga saudara mengambil langkah responnya. Dia terima panggilan Yesus. Dia tinggalkan segala sesuatu. Dia datang kepada Yesus.
Apa yang kita bisa pelajari saudara dari firman Tuhan pada hari ini? Ada dua yang saya ingin ajak kita renungkan. Berkat pertama, mari saudara kita seperti Yesus. Seperti Yesus yang pergi untuk mencari. Jangan terus di dalam kenyamanan kita sendiri, dalam kebahagiaan kita sendiri. Jangan ragu untuk keluar. Betul di luar ada singa mengaum-ngaum mungkin. Mungkin kita bisa seperti domba di tengah-tengah serigala, betul. Mungkin di luar ada bahaya, ada cobaan. Tetapi inti dari kehidupan Kristen adalah kita yang diutus. Karena itu kita perlu pergi mencari domba yang hilang. Domba tanpa gembala. Tuayan yang sudah menguning, kita perlu mengambil bagian di dalamnya. Pergi cari jiwa-jiwa. Kabarkan Injil, beritakan Injil. Doa terus minta Tuhan kasih keberanian, kasih kemauan, kasih dorongan. Pergi. Keluar hidup kita, dari rumah kita, dari kota kita untuk mencari jiwa. Ayo lakukan. Pak William Ho pernah berkata begini. Dulu kita, waduh kayaknya senang banget pergi ke China untuk mengabarkan Injil. Susah-susah pun kita ke sana. Tapi kemudian Tuhan berbuat yang agak berbeda. Banyak sekali orang China datang ke Indonesia sekarang. Tapi kita jadi malah agak males. Karena mungkin dulu kalau ke China sambil jalan-jalan gitu ya. Kalau sekarang cari orang China di Jakarta kan banyak sekali. Klaster-klaster di mana orang-orang China tinggal di, orang-orang Tiongkok tinggal di Jakarta. Atau di daerah Sulawesi atau di Karawang. Satu pabrik aja itu ribuan orang-orang China. Saudara pergilah. Pergi untuk mencari. Hal kedua yang kita bisa pelajari saudara adalah mari kita belajar seperti Lewi. Lewi datang kepada Yesus untuk ditransformasi. Yesus pergi untuk mencari. Lewi datang kepada Yesus untuk diubah. Ketika Yesus panggil, Lewi ikut aku. Dia ikut. Dia datang kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Perubahan, transformasi. Saudara jangan berpikir kita terlalu bobrok. Yesus gak mungkin bisa ubah saya. Enggak. Bisa saudara sekalian, seorang penyamun, seorang pemungut cukai, seorang berdosa Yesus ubah. Jangan berpikir, oh saya gak mampu apa-apa, saya gak bisa apa-apa. Gak mungkin saya bisa diubah. Tuhan bisa ubah. Sifat jelek, kebiasaan jelek, kebiasaan dosa. Asal kita mau datang berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan bisa mengubah kita. Atau hari ini kalau saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara mau mengalami perubahan itu, transformasi itu. Datanglah kepada Yesus seperti Lewi. Terima Yesus masuk ke dalam hatimu. Dan lihat bagaimana Yesus mengubah hidupmu. Yang tadinya kesepian, kedukaan, beban berat. Tuhan akan memberi sukacita. Tuhan akan memberi damai sejahtera. Tuhan akan menguatkan hidupmu untuk menjalani kehidupan ini. Atau kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi kok rasanya gak pernah mengalami transformasi ya. Tetap masih seperti yang dulu. Tetap masih seperti sedia kala seperti manusia lama kita. Mungkin karena kita percaya tapi tidak betul-betul mendedikasikan. Mengkomitmenkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak seperti Lewi yang berani berdiri dan meninggalkan dosa kita. Untuk datang kepada Tuhan. Kita masih pegang, kita masih pikul. Saudara, tinggalkan itu. Berlutut di hadapan Yesus. Tuhan Yesus bisa mengubah kita. Tuhan Yesus bisa mentransformasi kita. Lewi bisa jadi Matius. Kita mungkin tidak akan menjadi rasul seperti itu. Tapi kita bisa menjadi alat Tuhan. Seorang yang dipakai oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan sendiri untuk kita dimanapun kita berada. Tuhan bisa memakai kita. Tuhan bisa menjadikan kita untuk menjadi berkat buat orang lain melalui kabar baik. Dulu mungkin orang ketemu kita adanya kabar pahit, kabar konflik. Tapi sekarang kalau ditransformasi, kabar baik yang orang rasakan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, biarlah firman-Mu boleh tertanam dengan ajaib di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya sungguh-sungguh firman Tuhan ini boleh mengubah kami. Kalau tadi kami enggan keluar untuk mengabarkan Injil, enggan keluar menjadi berkat, enggan keluar untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Sekarang Tuhan tolong kami keluar dari zona nyaman kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami hidupnya sudah sangat enak sebenarnya di kota Jakarta. Tapi begitu banyak orang di Kalimantan, di Irian, di Sumatera, di berbagai tempat, bahkan di sekitaran Jakarta yang membutuhkan Injil. Kami perlu keluar untuk menjumpai mereka, menemui mereka dan membawa mereka untuk percaya kepada Yesus. Dan bahkan di sekeliling kami hidup sehari-hari ada personal, individu-individu yang perlu Injil. Tolong kami untuk bisa menyamperi mereka, berbicara kepada mereka. Tolong kami juga bisa seperti Lewi Tuhan datang kepadamu, betul-betul datang kepadamu untuk diubahkan. Kami mau percaya kepada Engkau, kami mau bertobat, kami mau meninggalkan hidup lama kami. Kami betul-betul mau diubahkan karakter sifat jelek kami. Kami mau diubahkan Tuhan, tolonglah kami. Kami percaya mujizat perubahan itu bisa terjadi. Seorang Lewi bisa menjadi Matius. Tuhan tolong kami juga demikian. Kami bisa mengalami perubahan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena kami tahu kuasa-Mu yang bekerja ribuan tahun yang lalu, yang terus bekerja sepanjang sejarah gereja, juga akan bekerja hari ini untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur menerima berkat firman Tuhan melalui hamba-Nya. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan datang membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR Code atau masukkan dalam amplop dan diletakkan di kotak persembahan yang ada dekat pintu. Kita akan naikkan pujian, jadikan aku saluran berkat. Dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengan saksi hidupmu, kita akan tentang kasih Tuhan, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagimu. Mari kita berdiri. Ya Tuhan, seperti lagu ini Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Ajar kami untuk berani keluar Tuhan mencari jiwa Tuhan. Melalui hidup kami Tuhan, orang boleh melihat. Menjadi kaca orang bahwa ada kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari yang begitu menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang tak terhingga Tuhan. Mengalir dalam setiap hidup kami Tuhan. Baik itu berkat jasmani, berkat rohani,
Dan berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap taat. Ajar kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Ajar kami untuk berani memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai Tuhan seluruh majelis jemaat GKI Kebaran Baru ini Tuhan. Untuk Tuhan pakai sebagai alat-Mu. Berkati persembahan pagi ini Tuhan. Sungguh-sungguh boleh menjadi saluran berkat dan menjadi alat-Mu untuk pengabaran Injil melalui GKI Kebaran Baru. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati semuanya dengan berkat yang melimpah dari anugerah Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, hai dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, warta gembala. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau kita masih boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih untuk Pendeta Andreas Simawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Juga untuk Komisi Kaleb ya, yang sudah menyampaikan pujian dan permainan angklung yang sangat indah. Begitu juga untuk setiap kita yang sudah melayani, baik yang di mimbar maupun yang di semua tempat ya, termasuk yang di bawah mimbar. Baik, saya ingin menyambut kehadiran Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah pada hari ini. Silakan acungkan tangan saudara. Apakah ada? Oh ya, di belakang ada, puji Tuhan. Ada lagi yang baru pertama kali datang? Ya, apakah ada? Yang di sebelah kiri saya, apakah ada yang baru pertama kali datang? Silakan acungkan tangan saudara kalau ada. Yang di atas, di balkon, apakah ada yang baru pertama kali datang? Yang di baby room, kanan dan kiri, apakah ada? Baik, ya. Untuk saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, kami dengan senang hati menyambut kehadiran saudara. Dan kalau saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami tetap menyambut kehadiran saudara untuk minggu-minggu berikutnya. Baik, saudara, kita akan mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 jam 6.30 sore di Ruang Sion lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Lause Cumingkang dengan tema Sabar yang Keliru, dan perjamuan makan malam dapat diikuti 30 menit sebelumnya. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Doa pagi Prapaskah diadakan setiap jam 6 pagi hari Senin sampai hari Kamis tanggal 25 sampai 28 Maret secara online melalui Zoom, dan khusus hari Sabtu tanggal 30 Maret diadakan jam 7 pagi secara onsite di Ruang Sion lantai 2 GKI Kebaran Baru. Kami mengundang semua jemaat untuk dapat mengikutinya dan merasakan berkat Tuhan menjelang Paskah tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Rangkaian ibadah Jumat Agung hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 akan dimulai pukul 8 pagi di lantai 2. Diawali dengan doa dan refleksi selama 1 jam. Selanjutnya jemaat akan mengikuti ibadah di lantai 4 dengan pembicara Guru Injil Astri Sinaga dengan tema His Sacrifice Becomes Our Way Out. Ibadah ini diikuti dengan puasa bersama dan perjamuan kudus, serta jemaat dapat mengikuti doa tumpang tangan. Jemaat diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk mengikutinya. Seminar Prapaskah diadakan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 jam 9 pagi sampai jam 1 siang di Ruang Sion lantai 2. Seminar dilakukan secara onsite dengan tema Penebusan dan Penantian Akhir Zaman. Pembahasan seputar mengapa kita perlu ditebus dan apa arti penebusan Kristus, apakah kita akan diadili dan apa upah yang dinantikan pada akhir zaman, dan bagaimana relasi karya penebusan dengan penantian di akhir zaman, dengan pembicara Evangelis Andre Tunggal. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tata Usaha. Ibadah Paskah diadakan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 jam 7.30 pagi dalam kebaktian umum yang pertama, dan jam 10 pagi ibadah gabungan kebaktian umum yang kedua dan kebaktian umum yang ketiga dengan pembicara Pendeta Gideon Ang dengan tema Victory Over Death. Kami mengundang jemaat untuk dapat hadir bersama dengan keluarga. Perayaan Paskah Komisi Anak akan diadakan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 jam 10 pagi di Ruang Ibadah Hermon lantai 2.
dengan pembicara evangelis Februari Wati dengan tema Aku Istimewa. Acara meliputi drama musikal, tarian, dan games bagi anak-anak sekolah minggu. Kami menghimbau jemaat untuk dapat mengajak anak-anak untuk datang dalam acara tersebut. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Aloysius Bong Janfui, Papa dari Bapak Darmawan Savio dan Papa mertua dari Ibu Bong Mary Wongso pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dalam usia 75 tahun. Kiranya Tuhan menghibur dan menopang segenap keluarga yang berduka cita. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, saya hanya ingin mengingatkan bahwa mulai besok pagi jam 6 ya, selama 4 hari berturut-turut kita akan ada doa pagi secara online ya. Tapi ya pada hari Sabtu kita ada doa pagi secara onsite jam 7 di lantai 2. Ini dalam rangka doa pagi Prapaskah ya. Diharapkan saudara-saudara bisa mengikuti supaya kita bisa lebih menghayati arti pengorbanan Kristus mati di atas kayu salib, kebangkitannya mengubah hidup kita ya. Baik saudara-saudara, dan juga pada hari Jumat jangan lupa jam 8 ke lantai 2 dulu ya. Tanggal hari Jumat jam 8 pagi di lantai 2, kemudian jam 9 naik ke lantai atas, ke lantai 4 ini untuk ibadah Jumat Agung. Baik, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh beribadah dan mendengarkan firman-Mu kembali. Kami berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan, supaya belajar dari Kristus bagaimana mencari jiwa-jiwa yang terhilang di dalam beban karena dosa yang berat. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa supaya umat-Mu juga seperti Lewi yang bersedia untuk ditransformasi hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk malapetaka-malapetaka yang terjadi, baik itu gempa bumi, baik itu banjir, di mana banyak orang mengalami satu korban jiwa maupun harus mengungsi. Kiranya Tuhan Engkau yang menghibur, menguatkan, dan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk penembakan yang ada di Rusia. Begitu banyak korban, bahkan sudah melampaui 115 orang. Tuhan tolonglah untuk korban-korban ini.
Kami berdoa supaya kaum radikal dimanapun mereka berada tidak menghilangkan nyawa dengan begitu mudah, sehingga korban orang-orang yang tidak tahu, bahkan mungkin mereka tidak menyadari bahwa itu merupakan hari terakhir dalam hidup mereka. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu Tuhan nyatakan kepada setiap manusia yang ada di dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk perang antara Rusia dan Ukraina yang terus berlanjut. Kami berdoa juga untuk perang antara Israel dan Hamas, Palestina yang juga terus berlanjut. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong supaya peperangan baik di Rusia maupun di Israel ini boleh dihentikan. Dan ada satu perdamaian, ada jalan keluar bagi perdamaian dunia. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dengan pergumulan masing-masing. Baik mereka yang masih dirawat di ICU, baik mereka yang saat ini juga dirawat karena pasca operasi, dan mereka yang harus dirawat di rumah, yang sudah bertahun-tahun dengan penyakit yang kronis. Tuhan, tolonglah supaya Tuhan Engkau menghibur, menguatkan, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, bahkan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk pergumulan keluarga, baik itu di dalam pekerjaan, baik di dalam hubungan suami istri, orang tua anak. Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah. Kami serahkan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan jaga lindungi, khususnya supaya mereka di dalam masa-masa Jumat Agung dan Paskah ini, mereka bisa menikmati, mengalami Tuhan, dan keamanan pun terjamin di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk gereja-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia yang melimpah untuk memperlengkapimu di dalam hidup memuliakan Tuhan, dan juga kiranya damai sejahtera surgawi boleh engkau alami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh.